Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhtub, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'ah." Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan sanadnya dengan sanadnya yang tidak bermasalah. Di sini ada sebagian ulama berselisih tentang masalah sahih atau dhaifnya hadis ini. Tapi umumnya hadis ini dipegangi oleh para ulama hadis karena sekali lagi dia tidak terlalu lemah dan juga dia tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat. Bahkan hadis yang lebih kuat mendukung itu. Nanti kita akan bacakan setelahnya dalam hadis Bukhari, ada di bawahnya ada hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Muslim, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad lagaut." Saya baca dulu terjemahan hadis yang pertama tadi yang dihitung lemah oleh sebagian ulama hadis. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam atau khatib sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku. Artinya keledai itu sering dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Kalau dia mau pindah ke satu kota ke kota lain, desa ke desa lain, dia pakai keledai untuk mengikul buku-bukunya, kitab-kitabnya. Itu ditaruh di punggungnya. Tapi sehebat apapun tulisan ilmu dalam buku itu, keledai tidak bisa membacanya. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah ceritakan itu. Kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang ahli kitab yang tidak mau menerima kebenaran mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Tidak berguna bagi mereka kitab Taurat dan Injil di tangannya. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk yang harus memandu kepada Al-Quran. Khusus bagi orang yang khatib sudah di atas mimbar lalu dia ngobrol sama temannya, ini dianggap seperti itu. Ini penyampaian wahyu sekarang, dengarin nasihat. Itu makanan ruhmu. Kalau kita lapar teman-teman, kita makan nasi, kita haus, kita minum air, kita capek, kita tidur. Ini makanan dan suplainya badan, jasad. Jangan lupa badan kita terdiri, ini tubuh kita ini dari jasad dan ruh. Ruh juga butuh suplemen, butuh makanan, dan ini ilmu dia, makanannya. Mendengarkan ceramah nasihat itu adalah sekarang kita teman-teman ini lagi memberikan makanan dan minum jiwanya, ruhnya. Dan kalau ruh itu sehat, jasad akan ikut. Walaupun jasad itu secara zahir kelihatan itu kurus. Kita tahu Julaibib radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, orangnya kecil sekali badannya sampai waktu meninggal di perang Uhud Nabi angkat dengan satu tangan. Karena kecilnya badannya, tapi dia mati syahid di sebelahnya ada 7 orang kafir Quraisy yang berlipat badan besar, berlipat ganda badannya lebih besar dari dia dan berhasil dia membunuhnya. Ruhnya kuat, keimanan, sehingga jasad bisa adaptasi. Kalau kita lapar secara fisik teman-teman, tapi ruh kita kuat, kita bisa sabar dengan lapar itu, dengan haus itu, dengan capek itu. Maka banyak orang yang menggemukkan jasadnya, dia lupa dengan fisik, dia lupa dengan ruhnya. Khutbah Jumat termasuk itu memberikan makanan kepada jiwa kita. 40 menit, 1 jam kita dengarkan ilmu, bekal 23 jam ke depan, bekal 1 minggu ke depan. Kita jadi kuat hadapi segala macam permasalahan, karena kalau keimanan sudah tertanam dalam hati, semua berubah jadi lebih baik. Lebih sabar, lebih tabah, lebih bersyukur dan seterusnya. Jadi orang yang lagi disampaikan ceramah, kemudian dia ngobrol, kata Nabi SAW, siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, sampaikan wahyu, begini, buat ini, jangan begini, ini halal, ini haram, maka dia seperti keledai yang membawa buku-buku. Ilmu banyak tapi dia seperti keledai, nggak ngerti apa-apa. Dan orang yang berkata kepadanya, kalau ada temannya di sebelah bilang, shh, diam misalnya, maka tidak ada Jumat baginya. Makna tidak ada Jumat baginya teman-teman sekalian. Perlu kita hubungkan hadis ini dengan hadis yang lain. Jadi bukan maksudnya tidak ada Jumat berarti dia tidak usah kerjakan Jumat atau dia tidak dapat pahala Jumat, bukan itu. Yang dimaksud kata ulama hadis adalah tidak ada Jumat baginya, tidak ada pahala tambahan di hari Jumat. Karena ada hadis siapa yang datang di awal waktu dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua dia seperti sedekah dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba. Siapa yang datang di waktu keempat ya seperti dia bersedekah dengan seekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima sebelum khatibnya di atas mimbar, maka dia seperti bersedekah dengan sebutir telur.
Dan kalau khatib sudah naik dari atas mimbar, maka para malaikat menutup buku mereka dan mereka ikut mendengarkan khutbah. Nah kalau ada orang datang ke masjid, khutbah sudah dimulai, sah Jumatnya. Dia datang, dia dengar khatib, dia sholat Jumat sah. Tapi dia tidak dapat ekstra pahala Jumat tadi. Bayangkan kalau kita seperti harus sedekah dengan seekor unta. Unta merah ini teman-teman harganya bisa ratusan juta. Seperti kita sedekah dengan sebesar itu hanya datang saja, lebih cepat. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah waktu-waktu ini ya. Mana yang lebih, waktu pertama itu kapan, waktu kedua itu kapan supaya kita bisa kejar pahala unta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam. Yang jelas pahala telur iya, karena pahala telur kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke masjid sebelum beberapa saat sebelum khatib naik atas mimbar itu pahala telur. Ya satu butir telur harga 2.000-3.000 rupiah kayak antum sedekah sebesar itu. Ya. Tapi kalau kita mau kejar yang besar-besar ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan untuk dapat unta dari subuh, sholat subuh Jumat, hadiri masjid tidak keluar sampai selesai Jumat. Baru dapat pahala unta. Ini pendapat. Tapi ada pendapat mengatakan tidak. Hikmah Allah dengan kemahamurahannya, Allah tidak tentukan waktu pertama untuk unta itu pada saat matahari begini dan begitu. Waktu kedua begini, tidak ditentukan. Kata para ulama ini hikmahnya karena Allah mau dengan kasih sayangnya kepada kita semua mendapatkan pahala maksimal. Bisa saja mungkin sejam sebelum khatib naik di atas mimbar masih dapat unta, bukan mustahil. Mungkin unta sama sapi cuma berselisih berapa menit saja, kita nggak tahu. Yang jelas teman-teman kalau waktu bisa lowong atau apalagi kalau di tempat kerja kita bisa milih, ya kita bisa milih. Silakan pilih hari libur, saya pilih hari Jumat aja. Hari Jumat kita fokus. Habis sholat duha, agak tenang, sudah mandi bersih, niatkan mandi Jumat, datang ke masjid jam 9, jam 10, udah dari awal baca surah Al-Kahfi, perbanyak baca salawat pada Nabi SAW, tunggu khatibnya, baca buku, dengerin ceramah, banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan tentunya, jadi lebih baik dikerjakan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan pendapat yang mengatakan itu bisa didapatkan walaupun beberapa saat sebelum khatib di atas mimbar, mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan. Yang jelas jangan sia-siakan. Itu makna teman-teman. Jadi jangan salah faham dengan kalimat Nabi SAW. Kalau ada yang bilang sama temannya yang lagi bicara, sementara khatib di atas mimbar kan dia sudah kehilangan Jumat nih. Apa dia dianggap seperti keledai yang membawa buku. Kalau ada yang bilang, diam, jangan ribut. Misalnya orang terima telepon, orang sibuk main HP sementara khatib di atas mimbar, dia nggak boleh tegur lagi orang di sebelahnya. Sebelum khatib naik boleh. Kalau dia tegur, dia pun kehilangan fadilah tadi. Misal dia datang dari habis subuh hari Jumat, kejar unta misalnya, atau 2 jam sebelum khutbah khatib, ya, dia sudah datang. Tapi begitu khatib di atas mimbar ada orang ngobrol lalu dia tegur, maka hilang pahala dia tadi. Gitu kan? Jadi tidak usah ditegur, dia bicara ya sudah, ya, itu urusan dia sudah. Yang boleh menegur teman-teman khatib. Ini banyak orang tidak paham. Jadi khatib khutbah Jumat boleh menegur. Nabi SAW pernah menegur ada sahabat, beliau lagi khutbah telat masuk. Begitu dia masuk, dia langsung mau duduk. Belum sholat tahiyat masjid. Kata Nabi SAW, sholatlah dulu, baru kamu duduk. Dan ringkaskan sholatmu. Dan ringkaskan sholatmu. Gitu kan? Jadi khatib boleh tegur. Misalnya ada orang di pojok sana ngobrol-ngobrol, Pak maaf yang sebelah sana jangan ngobrol dulu. Tegur, khatibnya boleh. Kalau kita yang hadir jangan, karena kita kehilangan pahala. Gitu kan? Alangkah baiknya juga kalau pengurus masjid sudah bisa membacakan sebelum khatib di atas mimbar, ada begini supaya orang-orang semuanya itu untuk hadir dan khusyuk. Juga teman-teman, supaya tidak ngantuk pada saat khatib di atas mimbar, dari awal niatnya dalam hati mau dengar khutbah, mau cari pahala. Jangan dari awal niatnya tinggalkan kantor atau tinggalkan rumah, nanti di masjid kalau khatibnya nggak bagus saya mau tidur. Jadi begitu masuk suara khatibnya kecil sudah hilang, ngantuk, tidur. Dan tidur di saat ibadah dari syaitan, termasuk di majelis ilmu. Yang mulai tunduk-tundukin kepalanya, hada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian hadis tadi yang kita bacakan tapi belum kita baca terjemahnya, hadis sahih Bukhari Muslim.
Yang itu diriwayatkan Imam Bukhari nomor 16, Imam Muslim 583. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah, sungguh kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Jadi hal yang sia-sia di sini maksudnya adalah hilang pahalamu yang tadi, tapi Jumatnya tetap sah. Jadi jangan sampai kita salah paham, ada orang yang dia tidak paham hadis ini, dia masuk masjid. Kemudian ternyata ada orang ngobrol di sebelahnya, dia lagi mau dengar khutbah, ini ribut. Dia tidak sengaja bilang misalnya, diam, jangan ribut ini. Misal, kalau dia faham salah hadis ini, dia akan mengatakan, oh Jumat saya sudah nggak ada, udah keluar aja sholat di rumah. Itu salah faham, itu yang dimaksud ya.